Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia ilmu kegoiban. Baiklah, pada video kali ini saya akan bahas tentang khodam. Setelah saya lihat berbagai komentar-komentar di YouTube kita ini, ternyata beberapa pertanyaan, beberapa komentar-komentar yang cukup menarik akan saya angkat dan akan saya bahas pada video YouTube ini. Pertama-tama saya terima kasih banyak kepada teman-teman sedulur semua yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang sudah like channel kita. Tentu saja itu akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Jadi pada video kali ini saya akan bahas tentang khodam. Ada beberapa orang yang bercerita kepada saya secara langsung, konsultasi secara langsung datang ke Padepokan. Ada juga yang mereka berbicara lewat WhatsApp, konsultasi jarak jauh. Bahkan ada juga yang komentar di YouTube. Ada beberapa orang yang saya pantau ternyata mereka itu mengalami kejadian yang aneh. Ada kejadian aneh dan di luar nalar. Apa itu? Beliau bilang, katanya ada seorang musuh ya, atau bisa dikatakan lawan. Ketika dia melihat dirinya, si lawan itu melihat dirinya itu seperti raksasa. Terlihat seperti tinggi, besar, dan menyeramkan. Begitupun sebaliknya. Nah, orang ini melihat musuhnya itu kecil kayak semut. Mungkin ya kayak kucing ya, kecil gitu. Nah, ini adalah salah satu cerita seseorang yang datang langsung, konsultasi secara langsung kepada saya. Ada juga yang mengalami hal yang serupa, tapi ketika dia bercerita itu posisinya sedang marah. Ketika dia sedang marah, kok tiba-tiba orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dirinya itu seperti orang yang besar, tinggi, terus menyeramkan. Nah, kok bisa seperti itu? Ini yang akan saya bahas pada video kali ini. Jadi apakah itu adalah ulah daripada khodam yang kita miliki? Apakah itu dari energi yang kita pancarkan, atau memang hanya halusinasi orang yang melihatnya saja? Tentu saja tidak. Kenapa bisa seperti itu? Tentu saja setiap kasus itu sedulur berbeda-beda ya. Jadi tidak sama. Ada orang yang mengamalkan ilmu kanuragan, seperti contohnya ilmu Senggoro Macan, ajian Senggoro Macan ya, ajian Macan Siliwangi, aji 1000 bayang khodam jagat, dan masih banyak lagi. Khodam-khodam ini tentu saja sangat luar biasa. Mereka itu adalah khodam-khodam dengan wujud yang sangat besar dan menyeramkan. Khodam-khodam harimau atau khodam-khodam macan yang sangat besar energinya. Apabila khodam-khodam ini hadir dan masuk ke dalam tubuh kita, maka akan sangat luar biasa efeknya. Bisa menimbulkan badan seolah-olah terlihat seperti sangat besar, badan seolah-olah seperti berwujud harimau, berwujud macan, bahkan sangat menyeramkan. Bahkan ada juga orang-orang yang sudah diisi khodam-khodam seperti khodam macan putih, khodam jawara, dan masih banyak lagi yang mempunyai efek yang sama.
Seperti contoh ketika ada orang lain yang memancing emosinya, tiba-tiba dia itu emosi, tiba-tiba dia marah. Nah, pada saat itu khodamnya itu masuk ke dalam badannya, mentransferkan energi atau kekuatan, sehingga menimbulkan efek badannya seolah-olah terlihat seperti tinggi, besar, dan menyeramkan. Bahkan bukan hanya itu saja, efek energi, radiasi energi ke sekitarnya pun sangat terasa. Seperti terasa sangat menakutkan, seperti terasa panas, dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak terjadi setiap waktu ya sedulur. Biasanya hanya terjadi pada saat-saat tertentu. Seperti contoh misalnya pada saat dia itu terdesak, pada saat kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya ada musuh yang tiba-tiba ingin mengajak duel, atau tiba-tiba ada begal, atau tiba-tiba ada orang yang ingin menyakiti, dan lain sebagainya. Nah, barulah khodam ini akan menunjukkan taringnya. Nah, sebenarnya hal semacam ini sudah lumrah ya dalam dunia perkhodaman. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena khodam itu akan mentransferkan, akan mengisi tubuh kita dengan kekuatan yang sangat luar biasa besarnya sedulur. Sehingga di pandangan orang, di pandangan musuh kita itu akan terlihat besar, kita akan terlihat tinggi, menyeramkan. Bahkan orang yang melihat kita itu akan merasa ketakutan. Bahkan tidak sedikit beberapa ajian yang mempunyai keistimewaan, bukan hanya besar, tinggi, dan menyeramkan, tapi diri kita itu akan terlihat banyak oleh musuh kita atau lawan kita. Bagaimana orang itu tidak kabur ketika melihat diri kita ada misalnya 1000 bayangan, atau diri kita ada banyak, tentu orang akan merasa ketakutan. Nah, biasanya efek dari kekuatan semacam ini bisa ditimbulkan dari khodam amalan maupun khodam pengisian. Yang tentu khodam ini mempunyai efek atau mempunyai keistimewaan khusus dalam penjagaan, terutama dalam hal penyerangan dan benteng diri. Tentu saja sangat bertentangan dengan khodam yang mempunyai energi pengasihan, yang notabene mempunyai energi yang lembut, yang sejuk, yang kalem. Itu tidak bisa digunakan untuk hal yang demikian. Tentu sangat bertentangan dan berbeda jauh. Maka dari itu, apabila sedulur mempunyai khodam seperti khodam jawara, khodam macan putih, khodam macan kumbang, dan khodam yang serupa, nah kita harus menahan emosi apabila ada orang-orang yang tiba-tiba memancing amarah kita, memancing emosi kita. Karena dikhawatirkan orang-orang yang tidak bersalah yang ada di sekitar kita itu akan merasa ketakutan. Apalagi efeknya sangat fatal, sangat berbahaya apabila yang melihatnya atau yang ada di sekitar kita itu adalah anak-anak atau balita atau anak kecil ya. Itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan trauma. Maka dari itu kita harus perbanyak istighfar, perbanyak menahan emosi, perbanyak memalingkan pikiran kita kepada hal-hal yang lainnya, yang menyenangkan, yang menenangkan, dan lain sebagainya, supaya kita tidak terpancing oleh emosi tersebut. Nah, mungkin pada video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.